Masalahnya umat hari ini bertanya kepada ustadz yang tidak ngerti tasawuf tentang tasawuf. Mendapatkan ilmu ihsan mudah, tapi downloadnya bukan lewat Play Store, harus diambil daripada ahli zikir. Itulah makna ayat fas'alu ahla dzikri. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud, sayyidil qaumaini, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi kami menjanjikan akan membahas tentang ajaran tasawuf, apakah yang diajarkan oleh Syekh Ismail atau Syekh Abdul Rahman. Sebelumnya mungkin masih ingat, kalau lupa kami ingatkan. Hadis pertama dalam Sahih Muslim bahwa Jibril menyamar dari seorang laki-laki lalu bertanya tentang Islam, iman, ihsan, tanda kiamat atau kapan kiamat. Al-Islam, jawabannya rukun Islam. Itulah yang kita sebut sekarang fikih. Al-iman, itu yang disebut rukun iman. Inilah yang kita sebut dengan ilmu akidah. Al-ihsan, ini melahirkan ilmu namanya tasawuf. Tasawuf, jika dalam fikih ada namanya mazhab, mazhab yang dipakai oleh kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i bukan berarti agama buatan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari kan setelah. Imam Bukhari mengumpulkan riwayat hadis, sedangkan Imam Syafi'i mengumpulkan riwayat hadis dan pemahamannya secara gamblang. Jadi lebih cerdas Imam Syafi'i atau Bukhari? Syafi'i. Dan Imam Syafi'i jauh lebih awal daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari berumur 10 tahun, Imam Syafi'i sudah wafat, nggak ketemu. Makanya Imam Bukhari hanya mendengarkan kebesaran nama Imam Syafi'i lalu berguru kepada murid-murid Imam Syafi'i. Tapi hari ini framing yang sering diulang-ulang dan kita udah kasih tahu, mereka nggak paham-paham. Apa itu? Mereka sering mengatakan gak usah ikut imam, langsung kepada kitab dan sunnah. Kita kejar sunnah yang mana? Oh, Sahih Bukhari. Lah, Sahih Bukhari itu pengarangnya murid dari muridnya Imam Syafi'i. Mereka nggak terima itu, ya. Nah, nanti kalau sudah kita jelaskan begitu, nanti bawa fisik, bawa gelar. Kamu doktornya di mana? Gitu. Nah, emang kenapa doktornya di mana? Emang jaminan dokter dari negeri ini, negeri itu lebih baik daripada dokter negeri yang lain? Kan enggak. Masalahnya dia mujahadah enggak? Kitab yang dipelajari di mana-mana sama. Sekarang di handphone ini, Pak, kitab yang dipelajari semua kampus bisa kita buka. Mau kampus Islam, mau kampus tidak Islam bisa. Buka Google atau buka Play Store, sudah ada semua. Begitu mudah mendapatkan ilmu syariat, ilmu hadis. Sama, mendapatkan ilmu ihsan mudah. Tapi downloadnya bukan lewat Play Store dan Google. Kenapa? Karena rasa zikir tidak bisa lewat handphone. Meskipun kenangan kalam ketika orang berzikir itu bisa disimpan oleh handphone, YouTube, segala macam. Tetapi energi aslinya harus diambil daripada ahli zikir. Itulah makna ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli ilmu, ahli zikir, ahli Quran, ahlinya jika kamu tidak tahu. Masalahnya umat hari ini bertanya kepada ustadz yang tidak ngerti tasawuf tentang tasawuf. Sebaliknya, bertanya kepada ustadz pakar zikir tentang hukum fikih. Ini nggak nyambung. Kecuali ustadznya jami' bisa menguasai banyak hal, maka dia boleh menjawab banyak hal itu. Nah, seperti Syekh Ismail Al-Minangkabawi, beliau mengerti banyak hal.
Di antara semua yang banyak itu, yang paling berkesan sampai hari ini adalah ilmu zikirnya. Jadi tasawuf yang beliau ajarkan adalah tasawuf dengan zikir khafi. Jadi beliau orang yang mengajarkan kalau zikir itu yang lembut. Nah, ini perbedaan antara orang tanah datar. Orang Simabua zikirnya pejamkan mata, lidah dikunci, kepala manaku, tasbih dipegang, disebutlah nama Allah di bagian tertentu di dalam jiwa. Nah, itu harus diambil, di-download dari guru. Gak bisa di-download dari Play Store atau YouTube. Ya, gak boleh. Gak boleh. Nanti terjadi godaan was-was syaitannya dahsyat. Itu Syekh Ismail. Sedangkan Syekh Abdurrahman Kumango, beliau faham itu, tapi yang terkenal yang beliau ajarkan silat. Tapi silatnya itu cuma muqaddimah agar murid mau berzikir. Apa zikirnya? Pejam mata, lidah dibuka, lalu bertahlil la ilaha illallah dengan teknik tertentu sehingga menggetarkan badan, menggetarkan jiwa sesuai dengan ayat yang dibaca tadi imam kita. Ternyata beliau gagah juga jadi imamnya, lebih lama imamnya dari kita. Malu kita ya. Kalau kami sembahyang agak capek seketek. Kalau beliau tuh makninahnya berasia. Nah, bantu itulah kira Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi sembahyang kan. Syekh Abdurrahman yang bernama kecil Alam Basifat, gagah namanya, Alam Basifat. Itu bahasa Minang atau bahasa Arab? Minang ya, Arab ya. Alam bahasa Arab. Bersifat. Syekh Abdurrahman, karena mungkin beliau melihat generasi sebelum, Syekh Ismail kan sebelum Syekh Abdurrahman. Sebelum Syekh Abdurrahman. Ya. Syekh Abdurrahman di Kumango kemudian membuat inovasi. Dia minta kepada Allah, ya Allah, apa ini yang bisa membuat anak-anak muda mau ngaji ke surau? Di zaman itu banyak silek-silek harimau, inyek harimau. Ya nak? Jadi nanti bergurunya ke inyek. Inyek itu sebutan lain dari jin harimau. So jin itu ada yang bisa berubah jadi harimau. Tapi ada penjelasan lain. Kenapa disilat harimau? Karena di dalam diri kita ada karakter sibaiyah, karakter hewan pemangsa, dan itu bisa diklik langsung keluar. Tetapi ini berbahaya. Kok berbahaya? Karena nanti akan menghimbau jin-jin nasab. Makanya kemudian ada disebut orang mewarisi jin keturunan, ya nak? Okun ya. Okuan. Kalau di Payakumbuh, kuan. Mungkin cocok logi kawan. Kawan. Wallahu alam, kayaknya cocok loginya nggak tepat, nggak cocok. Nah, itu akan berbahaya. So jin nasab itu akan membahayakan keturunan. Makanya mohon maaf Bapak Ibu Saudara, kalau punya piaran-piaran jin, dibatalkan saja akadnya. Kasihan anak keturunan kita. Tidak salah apa-apa, terganggu. Ya, kalau di Jawa jin macan, silat macan, sama begini. Langsung gitu. Kalau di ruqyah langsung begitu ya. Itu kasihan mereka. Jadi kalau sayang anak cucu. Nah, di zaman dulu perjajahan Belanda emang perlu ilmu-ilmu silek begitu. Tiba-tiba loncat jauh loncat. Kini perlu enggak? Awak pukul orang, laporkan saja ke polisi. Selesai masalah. Ya kan? Dikejar sama polisi itu. Beres itu. Jadi antum kalau dipukul orang gak usah balas kan? Ya. Lapor aja. Yang penting lapor pas ada bekasnya. 5 juta. Hah? 5 juta. Dapat 5 juta.
Jadi sekarang itu kita nggak butuh-butuh amat ilmu-ilmu kayak gitu. Tapi Syekh Abdurrahman, karena zaman itu nggak ada polisi yang jaga masyarakat, maka butuh penjagaan diri. Jadi dulu orang punya silek komango lah samojo, punya pistol cie, punya pedang duo lah samo, canggih lah tuh, luar biasa canggih. Maka gerakan silek komango itu tidak bagus, tapi mematikan. Ya. Bumi adalah nama Muhammad, sedangkan orang yang berjalan di atasnya dengan nama Allah, Rabbnya Muhammad. Jadi nyoba jalan, selesai itu. Ya, la ilaha illallah Muhammad, itu semua pembuka, penutup, semuanya itu. Dengan itulah cara beliau mengislamisasikan. Jadi umat sudah Islam, tapi abangan, awam, masih bercampur antara keyakinan khurafat dengan tauhid. Percaya kepada Allah, tapi memelihara jin nasab, nah, kayak gitu, jin-jin kayak gitu. Maka beliau putuslah dengan silek komango. Maka kalau orang bersilek komango, insya Allah tidak diganggu jinnya. Dulu, kini nak tahu mana? Entahlah sama dulu ya kini, rasa-rasa lain. Apa sebab? Syekh Abdurrahman Komango berguru kepada Said Ahmad Amin Ridwan di Madinah, Syekh Dalail dan Syekh banyak tarekat. Di zaman itu tarekat sudah ada 40-an. Nah, beliau dapat jazah semua tarekat itu, tapi beliau ambil Naqsyabandiyah dan Syaziliyah serta Samaniyah. Itu Syekh Ahmad Amin Ridwan punya sanad nanti ke ulama Madinah. Jadi ada jarak sekitar 4 atau 5 orang ke atas, bertemulah Syekh Muhammad Abdul Karim bin Abdul Karim Saman. Beliau itu ulama di Madinah, berguru kepada ahli hadis plus ahli tasawuf, namanya Mustafa Al-Bakri. Mustafa Al-Bakri itu dulu lagi zikir, dihadiri oleh jin ifrit, masuk Islam. Jin itu ikut ngaji, Pak. Berbaiatlah mereka, belajar zikirlah mereka. Seperti Nabi dulu pernah mengajarkan zikir kepada kaum jin. Ilmu itu turun diwarisi oleh Mustafa Al-Bakri. Mustafa Al-Bakri itu menjawab baiat mereka, akad mereka, lalu mereka kemudian memberikan sebuah mitsaq, perjanjian. Wahai Tuhan Syekh Mustafa Al-Bakri, kalau engkau mempunyai murid dan berzikir dengan zikir yang engkau ajarkan kepadaku, maka keturunanku, keluargaku, temanku tidak akan ada yang sanggup mengganggunya. Makanya orang kalau ingin dibereskan gangguan-gangguan jinniyah, jin itu cukup ajarkan dan talkinkan tarekat Samaniyah. Nah, ya, siap ya? Ketua MUI, Pak. Ketua MUI Lintau. Nanti bawa saya ke beliau kan. Insya Allah Allah bantu. Ya, itu harus ditalkin. Ustadz, zikir kan kita sudah tahu. Zikirnya la ilaha illallah. Beda. Zikir sama jo silek tadi. Silek awak dengar dari jauh, awak celiak dari jauh. Lah bisa? Bisa tak? Tak bisa. Walaupun nonton 1000 kali, tak akan bisa. Tapi wak datang ke guru, tuan guru, pendeka, tolong tarimu ambo menjadi murid. Jawab, ikuti gerakannya. Jadi nak? Jadi. Kalau basilek, belajar bahasa, belajar ilmu apapun harus berguru. Kenapa kalau berzikir tidak boleh berguru? Kan kawan-kawan tuh melarang berguru. Ya? Tidak usah ikut guru. Kan gawat. Ya. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu jalurnya nanti ke atas sama mereka, ya, ke atas itu sama sampai ke khalwatiyah. Nah, apa kabar gembiranya? Jadi ilmu itu kalau tahu silsilahnya, kiranya kita bersaudara. Apa hubungan kita dengan orang Piyaman? Tadi Mustafa Al-Bakri. Mustafa Al-Bakri itu punya murid Imam Qushasi di Madinah. Imam Qushasi punya murid namanya Qurani. Qurani punya murid namanya Abdurrauf As-Sinkili. Abdurrauf punya murid namanya Burhanuddin, orang Piyaman. Berkembanglah sampai ke Tanah Data, sampai ke macam-macam, sampai ke Payakumbuh, sampai ke Solo, sampai ke Sawalunto.
bahkan sampai ke berbagai negara, ya. Cuma yang bertahan ya daerah Piaman itulah. Ya. Bu, ada apa Bu? Sabar Bu. Ya. Oh belain Bu, sila lidah mirip jurus. Enggak, siapa lo namanya cien silek sama zikir Bu. Coba dengar Ibu lihat. Coba dengar Ibu lihat. Syekh Abdurrahman. Coba dengar lihat. Syekh Abdurrahman Kubangu supaya orang namuh berzikir, yang diajarkannya silek. Belain tak kecemboh? Yo. Sama tak silek je zikir? Lain. Supaya orang namuh berzikir diajarkannya silek. Apa nama sileknya? Kumango. Silek Kumango tu silek tarekat Naqsyabandi gabung jo tarekat Samaniyah. Makanya zikirnya kare la ilaha illallah. Sehingga ndak sadar semuridnya lah ambil baiat tarekat Samaniyah. Maka geraknya saat itu bukan lagi dengan jin, tapi geraknya sudah dengan Allah. Itulah hebatnya silek Kumango tu. Jadi dulu ambo cuma diajarkan zikirnya, ndak belajar sileknya. Dek kawan nyu belajar silek Kumango tapi tidak belajar zikirnya. Mulai berubah. Dulu ndak usah ambo sebut ya, orang kaki Gunung Sagu. Nama istilahnya kuncian. Dikatua, nak itu namanya nak. Dikunci, ndak bisa wak menghari. Padahal anak karate dulu, ya. Itu anak karate dulu. Wah, ya ndak bisa karate melawan silek Kumango dah. Tapi mungkin kalau karate yang asli mungkin bisa ya, walau alam. Karate di Ambon ndak bisa. Maka teringatlah zikir yang diajarkan guru. Cuma 1 detik langsung orang tu petal. Wah, hebat juga. Cuma kok terkunci dulu kan? Seharusnya enggak kan orang tu sebelum menguncinya mental dulu seharusnya. Cuma kaji besoknya silek takana sesudah cekak calaka selesai jurus baru takana. Jadi paham tadi Bu? Jadi jangan salah pada ngaflo ya. Kalau silek lidah, sama juga yang tadi itu. Baik. Jadi apa beda? Besok ya seperti itu istilahnya. Apa perbedaan antara zikir Syekh Ismail dengan zikir Syekh Abdurrahman? Orang kok beda masuk. Syekh Ismail zikirnya murni tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, zikirnya khafi di qalbu, diam. Sedangkan Syekh Abdurrahman Kumango zikirnya kadang basilek. Jadi kadang-kadang ada orang tu sedang tahlil la ilallah keluar sileknya. Mungkinnya sedang asik dengan jurus-jurus tu. Silek yang asli bukanlah jurus tangan kaki naik ke belakang, ndak putar-putar, ndak. Silat itu as-silatu ilallah, silatul qalbi ila muqallibil qalb. Hubungan kalbu dengan yang membolak-balik hati. Itulah Allah. Itulah silek hakiki. Kalau itu baru betul silek itu adalah samo je zikir. Bahkan puncak dari zikir. Dan silek yang begitu tidak ada gerakan, diam saja, cuma menunggu. Itulah maknanya lawan tidak dicari. Tapi kalau masih berlawan jurus, mencari lawan wak. Coba tanya ke orang Kumango yang masih belajar jurus, dia mencari lawannya. Tapi kalau sudah sampai kepada zikir kalbu, tidak cari lawannya. Itulah kira-kira metodenya. Dan dahsyat itu berkembang silek Kumango itu sampai ke Sumatera Utara, sampai ke Malaysia dulu, sampai ke Riau, sampai ke Solo, Sawalunto. Cuma sayang zikirnya hilang. Ya, zikirnya hilang.